Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Aswaja Center NU Universitas Islam Lamongan bersama saya Eka Fatmala. Nah, tema kali ini adalah meneguhkan Aswaja Nahdliyah di kampus Universitas Islam Lamongan. Dan tentunya saya kali ini tidak sendirian. Telah hadir di sebelah saya Bapak Dr. Zulkifli Lubis STMT. Beliau adalah Wakil Rektor 1 Universitas Islam Lamongan. Selamat sore Pak Zul. Sore Mbak. Bagaimana kabar hari ini kira-kira Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan ya Pak ya. Amin. Nah, terkait tema kali ini yakni meneguhkan Aswaja Nahdliyah di kampus Universitas Islam Lamongan ini, langsung saja Pak ya, kira-kira apa yang melatar belakangi Aswaja Nahdliyah ini termuat di dalam visi misi Universitas Islam Lamongan. Karena kita tahu bahwasanya di visi misi Universitas Islam Lamongan ini ada mencetak insan akademis berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengamalkan risalah Islamiyah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan unggul dalam tataran nasional tahun 2030. Kira-kira tanggapan Bapak yang melatar belakangi visi misi ini apa? Oke. Jadi begini Mbak Eka. Mbak Eka, Iya. ini perlu saya jelaskan juga ke teman-teman yang hari ini bisa menyaksikan podcast Aswaja Center Unislam. Satu dan yang lain hal, yang pertama bahwa sesuai dengan cita-cita para pendiri, bahwa Unisla ini didirikan oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, baik yang ada di Lamongan maupun di Jawa Timur, khususnya oleh Romo Yai Mukhtar selaku rektor pertama, dan beliau sangat concern betul terhadap pemahaman, kemudian penyelenggaraan, kemudian penghayatan terhadap ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah khususnya. Kenapa ini yang diambil? Karena Unislam memandang bahwa di tengah kehidupan masyarakat yang semakin hedonistik hari ini, yang semakin mendahulukan material dan rasio, maka salah satu cara untuk mengkanter balik itu adalah dengan membenamkan akidah Islam yang secara asbabul wurud begitu ataupun secara nasab, secara sanad ini berasal dari Rasulullah Muhammad SAW, yakni aswaja, gitu ya. Karena Rasul juga pernah mendahulukan bahwa nanti di akhir zaman itu ada 72 atau 73 golongan, dan satu golongan saja yang benar, yang Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang pertama, konsep yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam ajaran Aswaja Nahdliyah khususnya adalah ajaran Islam yang moderat, yang tidak hanya sekedar mengarah ke kiri ataupun ke kanan. Ke kanan itu berarti yang berbau-bau sekularisme, gitu. Ke kiri berarti berbau-bau materialisme. Aswaja berarti tengah-tengah itu, karena sebuah tantangan zaman tentunya bahwa yang mampu untuk menjawab semua itu adalah ajaran Islam yang betul-betul enjoy, betul-betul bisa dinikmati dengan ceria, dengan gembira gitu ya, dengan senang hati, tentunya dengan aswaja. Kalau yang lain-lain mungkin beberapa tahun terakhir kita tersusupi oleh ajaran transnasional atau multinasional yang di beberapa media kita pernah melihat, misalnya ISIS, ataupun yang hari ini sedang bergejolak di Afghanistan, Taliban dan lain sebagainya. Ini tentunya menjadikan Islam sebagai agama yang menakutkan tentunya, karena semuanya dinilai dengan kekerasan radikal, dinilai dengan pertumpahan darah, gitulah. Aswaja Nahdliyah itu luar biasa sekali. 22 Oktober 1945 ditetapkan sebagai hari santri Indonesia. Kenapa? Ya karena yang berjuang pada saat itu untuk memerdekakan Indonesia ini, mempertahankan kemerdekaan adalah para santri. Yang notabene adalah hampir sebagian besar adalah pendereknya, pengikutnya, muhibbinnya Sayyidatul Syekh Romo Yai Hasyim Asy'ari, itu ya. Inilah yang menjadi pilar dasar Unisla, sehingga Aswaja Nahdliyah ini menjadi menjadi ruh pendidikan kita, gitu ya. Di Unisla ini untuk lulus di Unisla harus mengikuti 2 kurikulum nasional yang 144 SKS itu minimal, yang dikembangkan oleh provinsi masing-masing, dan kurikulum mulok
muatan lokal kita, yakni kurikulum aswaja yang ada di pesantren tentunya. Di samping memang ada 6 SKS minimal setiap program studi menerapkan khusus untuk materi tematik keaswajaan. Jadi praktek teori dasarnya ada di SKS, praktek aplikatifnya ada di kurikulum aswaja pesantren. Begitu kira-kira Mbak Eka. Jadi Unisla ini harus menjadi perguruan tinggi yang mungkin tidak hanya sekedar slogan, tetapi betul-betul mewujudkan akidah aswaja itu aplikatif keseharian, gitu ya. Sesuai dengan kampus hijau ya Pak? Nah, namanya betul, kampus hijau. sesuai dengan kampus hijau, bintangnya ada 9. 9 gitu ya. betul. Ya, 9 ini yang harus kita pahami betul, Ya, bahwa betul. memang di Unisla ini ingin menjadi rahmatul alamin. Alumni Unisla harus khairun nas anfa'um linnas, harus menjadi manusia yang baik, manusia yang paling bermanfaat. Ini adalah cita-cita dasar para pendiri Unisla, dan tentunya kita harus melanjutkan itu dan berjuang sampai dengan terwujudnya semua itu. Sehingga di tanggal 31 Januari 2022 ini berkaitan dengan hari lahir NU ke 96, Aswaja Center yang sudah kita cita-citakan sejak lama secara formal, secara yuris formal didirikan, dan hari ini mungkin podcast pertama ini oleh Aswaja Center Unisla. Ya, baru ya, Pak ya. Ini kira-kira begitulah konsep dasarnya ataupun cita-cita dasarnya seperti itu. Ya. Untuk ini Pak, kemudian menanggapi tentang perkembangan zaman yang semakin eksotis di luar. Nah, ini kan sebuah metamorfosa baru. Sesuai dengan penjelasan dari Pak Zul tadi, bahwasanya di kalangan mahasiswa ini maraknya aliran-aliran yang terselubung atau tidak terlihat, seperti mungkin aliran radikalisme. Nah, bagaimana Bapak menanggapi seperti itu, atau tentang cara penanganan atau benteng pertahanannya di Universitas Islam Lamongan ini seperti apa? Oke. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa untuk membentengi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap azan akidah aswaja, tentunya kita punya kurikulum tunjangan utama, yakni pondok pesantren. Nah, salah satu kata kunci kita adalah bagaimana mahasiswa itu kemudian dikenalkan tidak hanya dengan teori, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana syariat dasar dari aswaja ini dilakukan di Unisla, yang nanti berharap bahwa setelah mereka ini kemudian diberikan pengetahuan dasar, setelah sampai di masyarakat bisa menerapkan ajaran itu, bisa menjalankan dengan baik, dan gitu ya, tidak sekedar kemudian hanya belajar tentang bagaimana teorinya saja. Halal dan haram, bagaimana itu dosa, tidak sekedar itu. Bahwa Islam ini adalah sesuatu yang sangat indah sekali, sesuatu yang sangat menyenangkan, gitu ya, sesuatu yang ya bisa membuat semua orang ini happy, semua orang happy. Ya, betul. Jadi tidak hanya sekedar membahas masalah peperangan, jihad dan sebagainya. Tidak, Islam tidak hanya itu. Islam adalah tadi bagaimana kita merahmati semua alam ini. Senang sekali gitu ya. Kita beribadah kepada Allah itu tidak sekedar hanya karena perintah, tapi ini kebutuhan dasar kita. Ya, betul. Keinginan yang tumbuh dari dasar dari itu sendiri gitu ya. Betul. Dengan tidak meninggalkan ketawaduan kita kepada para guru kita, para kiai-kiai kita gitu ya. Sehingga muatan-muatan dasar itulah yang akan kita tampilkan dalam rangka tadi membentengi tentunya khususnya pada sivitas akademik Unisla, bagaimana mereka dikembalikan kembali pada ruh kemanusiaannya, pada teologi kemanusiaannya, pada teologi Tuhan, pada teologi kemanusiaannya, supaya mereka tahu bahwa fungsi hidup manusia ini tidak hanya sekedar memenuhi kehidupan fisiknya saja, tapi bagaimana rohaninya ini tumbuh berkembang, kemudian dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu untuk menyenangkan orang lain gitu ya. Nah, betul, hablum minan nas ini yang kita dahulukan. Sehingga diharapkan dengan sendirinya ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini kebenarannya itu terkikis di bumi Unisla khususnya. Terkikis di bumi Unisla tidak bisa berkembang itu ya. Kenapa? Karena terdominasi. Nah, itu menjadi sesuatu yang ya nanti menjadi sesuatu yang asing di Unisla kan gitu. Kalau sedikit-sedikit kemudian hanya menyampaikan kalimat Allahu Akbar dengan memecahkan kaca itu kan gitu. Itu kan sifat Tuhan yang sangat keliru gitu ya, sangat keliru sekali. Jadi kita berharap bahwa
ajaran sunnah wal jamaah Nahdliyah ini betul-betul menjadi aliran darah kita yang mengalir dalam setiap sendi kehidupan kita, gitu ya, sehingga kita tidak merasa paling benar sendiri, menjatuhkan yang lain, betul, itu yang paling menjustifikasi yang pokok. lain. Surga ini luas, ya, surga ini luas, tidak hanya di satu golongan. Allah menjadikan surga itu luas sekali, dan ingat bahwa Rasulullah itu ketika menjelang ajal apa yang disampaikan kepada malaikat Jibril, ummati, 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 gitu kan? Artinya bahwa Rasul tidak berkehendak umatnya itu masuk neraka ataupun berada dalam golongan yang tidak dilindungi oleh Allah, kan gitu ya. Sehingga Rasul minta hak syafaat ini, ya Allah, saya minta hak syafaat. Sehingga jangan sampai ada satupun umat saya ini masuk neraka. Hari ini kalau kita lihat semua teman kita yang sesama Muslim, bagaimana gampang mereka mengkafirkan temannya sendiri, kemudian mengancam mereka ke neraka, kan gitu ya. Jadi itu tidak sesuai dengan kaidah Rasul. Dan salah satu yang diyakini kebenarannya adalah aswajah Nahdliyah ini, bahwa inilah ajaran yang betul-betul mencerahkan manusia, ajaran kita, membahagiakan manusia, gitu kan. Sehingga ajaran ini menjadi betul-betul ajaran yang tidak hanya sempurna untuk diri kita sendiri, tapi sempurna untuk orang lain. Ini yang paling pokok. Inilah yang mau kita perjuangkan terus-menerus, sehingga setidak-tidaknya di lingkaran Islam ini betul-betul menjadi budaya dasar kita. Ya, nanti mungkin bisa menjadi role model gitu ya, di tempat-tempat yang lain, sehingga kerukunan, kemudian kesantunan itu menjadi contoh bagi kita semua. Ya, itu kira-kira. Ya. Kemudian untuk ini Pak, untuk prinsip-prinsip dasar aswaja sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu kan secara konsep pemikiran, secara fikroh itu kan ada tawasud, ada tawazun, ada i'tidal. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan sedikit oleh Pak Zul biar teman-teman yang mahasiswa ataupun civitas akademika di Universitas Islam Lamongan ini khususnya itu bisa sedikit memahami dan juga paham tentang aswaja Nahdliyah di kampus ini. Jadi tadi sudah disampaikan 3T itu ya, tapi saya berpandangan bercerita lain ini ya. Jadi ketika kita sudah mengikrarkan diri, bersyahadat bahwa kita ini adalah pemeluk Islam, ada beberapa hal yang mungkin kadang kita lupa. Ada tiga prinsip dasar ini misalnya. Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki konteks bayan ilahi. Artinya bahwa Al-Quran ini adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Karena sebagai dasar sebagai sumber dari segala sumber hukum, tentunya tidak semua dalam Al-Quran dijelaskan secara detail, gitu kan. Nah, ada kalau dijelaskan itu ada sekitar 9 ayat atau 9 jenis ayat itu kan, mulai dari yang am, yang khos, yang muqayyad dan sebagainya. Nah, kita harus puasa itu dulu supaya kita memahami bahwa kontekstualisme Al-Quran itu tidak hanya sekedar syariat saja. Tidak hanya sekedar ibadah syariat, tapi lebih daripada itu. Yang paling pokok adalah muamalah tadi. Sehingga kita akan mengetahui bagaimana teologi kemanusiaan itu terjadi. Itu yang pertama. Jadi kita harus mengenal dulu bayan ilahi. Apa ini Quran tentunya. Maka yang menjadi sumber kehidupan kita Quran. Dan Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah keluar dari Quran. Harus diingat itu, kita tidak pernah melenceng dari Quran dan tidak pernah meninggalkan Quran. Kalau kembali ke Quran berarti mereka yang bukan aswaja. Iya, betul. Kita tidak pernah meninggalkan Quran, sehingga kita tidak perlu kembali ke Quran. Karena Quran tetap kita pegang. Yang kedua tentunya dari basis bayan ilahi itu Rasul mempunyai kewenangan, diberikan kewenangan oleh Allah yang namanya hadis itu ya, atau bayan nabawi. Nah, ini itu ya. Jadi kita nanti belajar ilmu hadis itulah, mulai hadis yang sahih dan lain sebagainya itulah. Nanti mungkin dijelaskan lebih detail oleh ahlinya. Nah, ini yang ketiga ini yang kadang-kadang logika kita ini belum jalan. Apa ini? Ada bayan nakli, adalah kita diberikan kewenangan, diberikan kebebasan Allah untuk berpikir tentang kebaikan. Di situ dibatasi dengan ijma dan qiyas, ya gitu ya, untuk dua itu. Nah, tiga konsep ini harus kita kembangkan sehingga Islam itu betul-betul kafah. Islam tidak hanya sekedar berjubah, Islam tidak hanya sekedar berkopiah, Islam tidak hanya sekedar bersorban, Islam tidak hanya sekedar berkumis dan berjenggot. Tidak hanya itu. Islam ini tadi tiga dasar itu, dan kita diberikan oleh Allah kewenangan untuk berpikir. Sehingga kita menjadi cerdas, manusia yang tidak hanya sekedar terima yang pantun, tapi bagaimana
kreasi kita ini kemudian menjadi hukum yang baik bagi kita semua. Nah, terkadang ada teman-teman kita yang di luar ini menganggap bahwa cukup hanya dengan bayan ilahi saja. Cukup hanya dengan bayan ilahi saja. Atau paling banter ya dengan bayan nabawi. Ingat bahwa dua bayan itu tidak semua orang mampu bisa untuk mendefinisikan, memahami dan lain sebagainya. Itu butuh alat-alat khusus kan? Butuh perantara. Nah, butuh alat-alat khusus. Tidak hanya sekedar diklik Google ketemu. Nah, betul Pak. Itu kan bahaya sekali gitu ya. Jadi itu sudah dimiliki oleh ahlinya. Sehingga di Unisla itu untuk mengenal bayan ilahi dan bayan nabawi dipondokkan di belakang. Dipondokkan di pesantren sekurang-kurangnya ada ponpesma juga bulan gitu ya. Supaya mereka dikenalkan. Ini loh Quran, seperti ini loh Quran. Beginilah kedahsyatan Quran ini, gitu kan? Sehingga tidak hanya dipelajari satu ayat saja yang untuk mengkafirkan yang lain. Mengambil ayat satu untuk mengkafirkannya, mengambil ayat satu untuk mengancam bahwa kamu itu nanti masuk neraka kan, gitu ya. Nah, ini yang harus kita di Unisla dikembangkan, tiga-tiganya harus kita ikuti. Ya, harus berdasarkan kepada Quran, berlandaskan pada hadis, tapi tidak meninggalkan kapasitas kemampuan kita untuk berkreasi melalui ijma dan kias. Itu kira-kira ya. Sehingga nanti ada tasamu, tawasud dan itu sudah menjadi kata kunci di Aswaja Nahdliyah. Tapi perlu saya garis bawah tiga hal itu yang harus kita pegang. Sehingga kita ini tidak senantiasa menjadi manusia yang paling benar, manusia yang paling banyak ibadahnya. Iya betul. Begitu ya. Paling suci, tidak seperti itu. Tadi kita kembali pada khairun nas anfa'ul linnas, manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu yang paling pokok. Lurus Pak Zul, betul. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian ini Pak, ini pertanyaan pribadi dari saya. Tentang radikalisme di kampus, tentang mahasiswa ini kan tidak jarang mendengar tentang arti kata radikalisme. Di pandangan jenengan, di pandangan Bapak Zulkifli ini, radikal mahasiswa itu seperti apa? Kemudian ketika ada mahasiswa ataupun bahkan dosen, bahkan civitas akademika yang tergabung atau masuk di dalam jajaran radikal tersebut, penanganannya seperti apa? Gini, jadi kalau nanti ada kesempatan di lain waktu, saya akan jelaskan tentang statuta Unisla ini. Di statuta Unisla itu mulai dari pasal yang pertama sampai 20 pasal pertama, ini ceritanya adalah aswaja. Siapa yang melanggar aswaja tidak dikenal siapapun kamu, siapapun dia, pasti akan diberikan sanksi oleh Unisla. Karena kita sudah menjadikan aswaja itu ruh kehidupan kita. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Lah kami memandang bahwa radikalisme ini bukan karena sebuah kesalahan struktural, tapi dengan kesalahan tradisional saja. Kenapa? Pembelajaran mereka tentang keagamaan adalah pembelajaran yang sangat tekstual sekali. Hari ini bagaimana orang-orang atau teman-teman kita yang belajar via internet ataupun via sesuatu yang tidak jelas sanadnya, itu menjadi cukup berbahaya. Kenapa? Karena tadi dasar tiga, mulai bayan ilahi, bayan nabawi, bayan akli tidak dipakai, gitu. Sehingga selalu dengdongkan kembali pada Quran dan hadis, Ya, mereka ini lupa bahwa aswaja itu tidak pernah meninggalkan Quran. Tidak meninggalkan hadis, sehingga kita kenapa harus kembali, gitu ya. Nah ini harus kita porsikan betul, kita sampaikan betul bahwa apa yang dilakukan teman-teman yang merasa dirinya terpapar oleh paham-paham radikalisme ini, menganggap bahwa ajaran yang dia punya adalah yang paling benar. Nah ini yang harus kita sampaikan. Dalam ajaran kita dijelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak ada artinya di mata Allah, tidak ada artinya. Kita beribadah mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 berikutnya juga tidak ada artinya Allah. Tidak penting kan gitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita ini membutuhkan Allah. Sehingga urusan surga, urusan neraka itu 100% fadilah saja. Itu fadilahnya Allah itu. Bukan hak manusia untuk menilai kan gitu ya. Menilai dan memilih. Ya, banyak cerita-cerita yang dulu pada saat kita di pesantren diajari
diceritani bagaimana seorang ulama besar Barsiso 500 beribadah ya juga masuk neraka. Bagaimana seorang pembunuh 99 orang masuk surga kan begitu ya. Juga. Artinya bahwa surga neraka itu bukan wilayah manusia. Betul. Ini sudah wilayah Allah Ta'ala itu dengan fadilahnya. Nah, saya kira itu yang harus kita tanamkan kembali, bahwa ingat bahwa Rasul itu ketika menjelang ajal selalu menyampaikan, ya Allah berikan saya hak. Apa ini? Selamatkan umatku, selamatkan umat. Artinya Rasul tidak mau satupun orang umatnya itu yang masuk neraka, kan gitu. Kalau itu urusan neraka dan surga, itu nggak mau Rasul ini. Lah kita ini sudah Islam sejak kecil, itu tiba-tiba kenal teman yang Islam lagi, teman yang lain, tiba-tiba kita dikafirkan. Sudah dikafirkan. Diancam neraka dan lain sebagainya. Nah inilah nanti yang mau kita luruskan kembali di Unisla ini, sehingga perdebatan-perdebatan yang berkaitan dengan itu kita terbuka untuk berdiskusi, itu ya, mengkaji kitab baik yang klasik maupun modern, terbuka di Unisla ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan pencerahan tentunya. Tidak mendapatkan pembenaran. Paling tentu bukan, tapi bagaimana kita membuka wacana pandang kita ini sehingga beragama ini menyenangkan. Iya. Tidak Islam sempit, ini senang. Tidak sempit, betul. Islam itu menyenangkan, membahagiakan gitu ceria. Ceria. Dan Islam itu harus pandai, as-saqafah, harus punya kreativitas bagaimana kita berpikir untuk masa depan gitu. Karena kalau kita hanya berpikir tentang yang sektoral tadi atau sektarian tadi, ya itu ya jihad ke sana, jihad ke sini, tentunya ini menjadi hal yang merugikan kita sendiri kan gitu ya, merugikan kita sendiri. Nah, jihad kita hari ini adalah bagaimana jihad secara ekonomi, bagaimana orang-orang Islam ini harus pegang peran ekonomi. Kalau hari ini informasinya hanya 1% penduduk Indonesia ini yang masuk dalam kategori orang terkaya di Indonesia, bagaimana 10 tahun lagi nih 10%? Nah, gitu. Ya, alumni Islam harus bisa mewarnai itu. Betul. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Islam menguasai teknologi. Nah, gitu. Di era digitalisasi saat ini Pak. Harus kita kuasai. Harus kita kuasai. Hari ini podcast Aswaja Center yang masih sederhana, mungkin 1 tahun lagi sudah mewah gitu ya. Amin, betul. Dari luar yang dari luar. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Ya, Pak. Tidak hanya sektoral berpikir tentang bagaimana cara sholat. Apakah sholat itu pakai jubah? Apakah yang perempuan pakai cadar? Itu cara berpikir yang sempit. Gitu. Itu sempit sekali lah. Saya kira itu sudah bukan bahasan universitas lagi, tapi itu hanya bahasan ya kelasnya tidak gitu ya. Kita sudah harus berpikir ke sana. Bagaimana kita push makro. Seorang Elon Musk itu sudah mikir bagaimana saya memindahkan 1 juta orang ke Mars. Ini luar biasa kan. Itu ini. perlu. Ini harus kita perlu ekstra. Mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Kenapa kita nggak bisa? Karena cerita-cerita tentang ruang angkasa itu dikuras demikian banyak. Iya. Gitu ya. Itu mindset yang harus dibangun. Mindset itu yang harus kita rubah. Ya. Harus kita kuasai ekonomi. Kita kuasai teknologi. Kita kuasai era digital ini dengan kemampuan kita ini. Gitu. Sehingga ternyata orang Islam itu tidak hanya bisa ngaji kitab saja. Yeah. Tidak hanya bisa berdebat di depan forum, tidak. Tapi dia menguasai teknologinya. Kalau Tesla mungkin 10 tahun lagi di Indonesia dikembangkan di atasnya Tesla, kira-kira itu ya. Diketai Indonesia sudah moro sendiri. Nah, misalnya begitu. Itu perkembangan zaman, Pak. Nah, ini harus kita bagaimana artificial intelligence sekarang sudah pegang peran yang cukup signifikan. Bagaimana diramalkan 5-10 tahun lagi metaverse ini menjadi dunia baru kan gitu. Ya. Nah, kita siap nanti kalau hanya berpikir tentang jihad saja. Ya, betul. Sudah nggak ada jihad ini. Musuh kita sudah nggak jelas. Gitu ya. Musuh kita nggak jelas. Kalau dulu jihad jelas. Membela Rasul pasti benar. Gitu. Membela orang kafir pasti salah. Sekarang siapa yang kita bela hari ini? Nggak ada. Yang kita bela adalah bagaimana umat ini ekonominya meningkat, bagaimana kecerdasannya meningkat, ya gitu kan. Bagaimana teknologi digital ini bisa kita kuasai betul sehingga tadi ajaran kita bisa betul-betul membumi, tidak hanya membuana, tidak hanya melanglang buana ke atas, tapi bisa dibumikan semua sehingga kita bisa kita bisa menguasai skala bidang ini di tangan kita. Jadi bukan diambang-ambang ya Pak ya? Betul. Harus itu. Harus begitu gitu ya, karena sudah di universitas ini, bukan di tingkat level di bawahnya. Sehingga pikiran kita harus berubah. Sudah kuantum melompat kemana ke yang lebih tinggi lah. Gitu ya.
Jangan hanya urusan sekedar jubah, kumis, jenggot itu sudah nggak penting Sudah dibahas, iya. itu kan sudah nggak Itu penting. sudah nggak dipermasalahkan. Ya, betul. Kemudian ini Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak, tentang di Unisla ini kan banyak tentang unit kegiatan mahasiswa atau ormek-ormek seperti UKM Al-Khidmah, kemudian kajian Islam, kemudian ormek-ormeknya misalkan ada PKP IPNU, IPPNU Unisla, ada PMI. Nah, ini tentunya sedikit banyak itu menjadi support system bagi kampus, tentunya menjadi pendukung, menjadi pendobrak bagi mahasiswa-mahasiswa kaum milenial di kampus. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah apa harapan Pak Zulkifli ke depannya, 1 tahun ke depannya, 1 tahun atau 2 tahun ke depannya untuk organisasi-organisasi ini barangkali untuk siap berani mengawal support sistemnya kampus. Oke, saya mengingatkan begini. Kenapa kita tidak percaya diri dengan kemampuan yang sudah ada? Kan gitu ya. Iya. Kenapa kita tidak berani untuk tampil? Beda dengan yang lain. Beda dengan yang misalnya. lain. Kalau hari ini teman-teman yang tadi disampaikan di UKM hanya bisa bikin proposal, cari sumbangan sana sini, cari promosi sana sini. Kenapa kita tidak berdayakan sendiri? Kita mampu hari ini. Kreatif. Gitu kan, kita mampu hari ini. Kita mampu. Semua bidang mampu disentuh oleh teknologi. Bayangkan yang Ghazali everyday, yang hanya jual fotonya saja sudah jadi miliarder. Kenapa kita tidak berpikir ke sana? Ayo dicoba. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh organ-organ kemahasiswaan wajib hukumnya mendukung program ini. Kenapa? Ini cita-cita luhur. Cita-cita luhur, cita-cita yang harus kita sukseskan bersama. Yakinlah bahwa Aswaja ini salah satu cara terbaik kita untuk mencapai kehidupan yang paling baik. Tidak hanya sekedar dinikmati oleh kita sendiri, tapi untuk orang lain. Itu. Yang ketiga tentunya tidak hanya sekedar itu, ada peraturan rektor nomor 27 yang hari ini akan diterapkan, insya Allah ada laporan bulanan, sehingga nanti ada kegiatan-kegiatan tradisional Aswaja ini yang di kampus akan kita semarakkan, dan semuanya bersanad, semuanya bersanad ini, mulai dari kenapa orang bertahlil, kenapa orang bertiba, berjanji, dan semuanya bersanad, dan bisa dibuka dalam ruang publik yang seperti ini, bisa didiskusikan, nah gitu ya, tidak haram mendiskusikan itu, tidak haram, ya kenapa? Karena ini khasanah pemikiran Islam. Nah, itu yang harus kita berikan keleluasan berpikir, itu kan, berdiskusi dipersilahkan, terbuka lebar kita diskusi untuk itu. Yang jelas bangunlah sistem ini dengan sesuatu yang bertujuan untuk kemanfaatan asas manfaat kita bersama, dengan catatan yang pertama adalah apa yang kita lakukan tentunya jangan hanya berpotensi untuk diri sendiri. Gitu. Ukurlah manfaatnya. Ukurlah manfaat untuk dirimu dan ukurlah manfaat untuk orang lain. Nah, tentunya dengan manfaat itu apa yang kamu cetuskan meskipun kecil terasa kurang, besar juga terasa kurang. Oh, ini belum bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini yang paling pokok itu ya. Sehingga teman-teman mahasiswa yang ada di Unisla dimanapun Anda berada saat ini, ya, Unisla tidak anti terhadap demonstrasi, Unisla tidak anti terhadap kritik, tapi berikan kritik itu yang membangun. Berikan saran itu yang membangun, berikan kritik itu yang ada solusinya. Nah, gitu. Jadi tidak hanya memberi kritik saja. Jangan hanya gitu. Banyak ide, tetapi miskin data. Betul. Gitu ya. Banyak ide, miskin solusi. Ya, gitu. Nah, ini kan kemudian kita menjadi stagnasi. Akhirnya hanya bermusuhan, menjadi antagonis antara satu dengan yang lain. Padahal kita tidak boleh seperti itu. Hari ini kita harus mangayu bagio. Cancut tali bondo, gitu kan, sama-sama bergabung mewujudkan cita-cita bersama. Semoga apa yang cita-citakan Islam menjadi role model di Indonesia ini, sehingga 10 tahun lagi sudah nggak perlu kita membahas tentang jubah, membahas tentang jenggot dan lain sebagainya. Itu terlalu. Tapi kita sudah berpikir bagaimana Indonesia itu keluar dari persaingan dunia. Itu kan ya, teknologi kita berkembang pesat hari ini, kemudian seluruh produk domestik kita diakui oleh dunia. Nah, itu yang paling pokok ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Zul. Itu tadi merupakan pertanyaan terakhir sekaligus menutup perjumpaan podcast kita kali ini. Terima kasih Pak Zul atas waktunya dan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua teman-teman.
Dan jangan lupa tetap stay tune di podcast Aswaja Center Unisla. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.